Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Hari itu, tanggal 22 Maret tahun 2025, matahari pagi bersinar cerah, menandakan awal hari yang penuh kebahagiaan. Di sebuah kediaman keluarga, suasana hangat terasa sejak pagi. Hari itu bukan hari biasa, melainkan hari ulang tahun Didit Hedi Prasetyo, putra tunggal Presiden Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Didit yang dikenal sebagai desainer kelas dunia, merayakan ulang tahunnya yang ke-40 dengan penuh kebersahajaan. Sejak pagi, ucapan selamat mengalir dari berbagai pihak. Kerabat, sahabat, dan rekan-rekan dari dunia mode turut memberikan doa dan harapan terbaik. Namun, yang paling istimewa adalah kehadiran kedua orang tuanya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Mereka hadir untuk merayakan hari bahagia Didit dengan penuh kasih sayang. Titik Soeharto, sang ibu, telah menyiapkan perayaan sederhana ini sejak beberapa hari sebelumnya. Baginya, momen ini bukan sekadar ulang tahun, tetapi juga waktu untuk mengenang perjalanan hidup putranya. Didit, yang sejak kecil telah menunjukkan bakatnya di bidang seni, kini telah menjadi sosok yang membanggakan keluarga. Dalam suasana akrab, Didit terlihat mengenakan pakaian kasual favoritnya. Meski lahir dari keluarga besar yang penuh pengaruh, Didit selalu dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dunia seni dan desain, jauh dari hiruk-pikuk politik seperti ayahnya. Di sebuah meja yang dihiasi sederhana, kue ulang tahun telah disiapkan. Kue tersebut tidak besar, namun cukup untuk menjadi simbol kebersamaan. Prabowo, dengan senyum khasnya, berdiri di sisi Didit, sementara Titik berada di sisi lainnya. Mereka bertiga tampak bahagia, menikmati momen langka yang jarang terjadi di tengah kesibukan masing-masing. Di media sosial, unggahan Titik Soeharto langsung mendapat banyak perhatian. Dalam unggahannya, ia menulis dengan penuh cinta, "Selamat ulang tahun anakku Didit yang tercinta. Semoga panjang umur, sehat walafiat, senantiasa disayang dan dilindungi Allah SWT. Amin." Unggahan ini pun dipenuhi doa dari para pengikutnya. Tak hanya doa dari sang ibu, Prabowo juga memberikan ucapan dengan cara yang khas. Dalam suasana santai, ia mengingat kembali masa kecil Didit. "Kamu dulu kecilnya lincah sekali, suka naik sepeda ke sana kemari," ujarnya sambil tersenyum. Didit hanya tertawa kecil, mengenang masa kecilnya yang penuh petualangan. Momen tersebut semakin terasa hangat saat Didit meniup lilin ulang tahunnya. Semua yang hadir bertepuk tangan, menikmati kebersamaan yang jarang terjadi. Bagi Didit, ulang tahunnya kali ini terasa begitu spesial, bukan karena perayaan yang mewah, melainkan karena kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Di sudut ruangan, foto-foto lama Didit ditampilkan. Ada foto saat ia bermain ski di salju bersama ibunya. Ada pula foto ketika ia masih kecil duduk di bonceng sepeda. Salah satu foto yang paling menarik perhatian adalah ketika ia bersama kakeknya, Soeharto. Dalam foto itu, Soeharto tampak tersenyum sambil memegang sepeda Didit, sementara Titik berdiri di belakang mereka. Bagi Titik, ulang tahun Didit bukan sekadar bertambahnya usia, tetapi juga pengingat akan perjalanan hidup putranya. Didit, yang dulu seorang anak kecil penuh energi, kini telah menjadi pria dewasa yang mandiri dan berprestasi.
Di dalam hati seorang ibu, anaknya akan selalu menjadi kebanggaannya. Mata Titik Soeharto berbinar ketika ia melihat foto-foto lama Didit yang tersusun rapi di dalam album keluarga. Setiap lembaran yang ia buka membawa kembali ingatan tentang masa kecil putranya. Didit kecil adalah anak yang ceria, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Ia bukan hanya sekadar pewaris keluarga besar Soeharto, tetapi juga seorang anak yang tumbuh dengan nilai-nilai keluarga yang kuat. Titik ingat saat pertama kali mengajarkan Didit naik sepeda. Kala itu, mereka sedang berlibur di rumah keluarga di kawasan Cendana. Didit yang masih kecil berusaha mengayuh pedal sepedanya dengan penuh semangat, sementara Titik berlari kecil di belakangnya, memastikan ia tidak jatuh. Tawa Didit memenuhi halaman rumah, dan saat ia berhasil mengayuh tanpa bantuan, wajahnya berseri-seri dengan kebanggaan. Selain bersepeda, Didit juga menyukai permainan di alam terbuka. Titik sering mengajaknya bermain di taman atau berlibur ke luar negeri untuk mengenalkan berbagai budaya dan lingkungan baru. Salah satu kenangan favoritnya adalah saat mereka bermain ski di pegunungan bersalju. Didit yang saat itu masih kecil begitu antusias mengenakan perlengkapan ski, meskipun awalnya ia sering terjatuh. Tidak hanya dalam bermain, Didit juga dididik dengan nilai disiplin yang tinggi. Sebagai anak dari keluarga besar yang memiliki latar belakang militer dan politik, Didit diajarkan untuk selalu menghormati orang lain, bersikap sopan, dan menjaga nama baik keluarga. Meskipun Titik tidak menuntutnya untuk mengikuti jejak keluarga dalam dunia politik, ia selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan Didit. Didit tumbuh menjadi anak yang mandiri dan berprestasi. Sejak kecil, bakat seninya sudah terlihat. Ia gemar menggambar dan mendesain pakaian, sesuatu yang cukup berbeda dari latar belakang keluarganya yang lebih banyak berkecimpung di dunia politik dan militer. Namun, Titik tidak pernah membatasi pilihan putranya. Ia selalu mendukung minat dan bakat Didit dengan sepenuh hati. Saat Didit beranjak remaja, ia semakin menunjukkan ketertarikannya pada dunia mode. Ia sering menghabiskan waktu dengan menggambar desain pakaian di buku sketsanya. Titik masih ingat ketika Didit dengan bangga menunjukkan hasil rancangannya. "Bu, bagaimana menurut Ibu? Ini cocok untuk koleksi musim gugur, kan?" katanya dengan antusias. Titik hanya tersenyum dan mengangguk, bangga melihat kreativitas putranya berkembang. Ketika Didit memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, Titik merasa bangga sekaligus sedih. Sebagai seorang ibu, ia ingin selalu berada di dekat putranya, tetapi ia juga tahu bahwa Didit harus mengejar impiannya. "Pergilah, nak, kejarlah apa yang kamu impikan. Ibu selalu mendukungmu," kata Titik saat mengantar Didit ke bandara. Meskipun tinggal jauh dari keluarga, Didit tidak pernah melupakan akar budayanya. Ia sering kembali ke Indonesia untuk mengunjungi ibunya dan keluarganya. Setiap kali pulang, ia selalu membawa cerita baru tentang dunia mode dan pengalamannya di luar negeri. Titik pun selalu menyambutnya dengan hangat, menyiapkan makanan favorit Didit dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Kini, saat Didit merayakan ulang tahunnya yang ke-40, Titik kembali mengenang perjalanan hidup putranya. Dari seorang anak kecil yang ceria, menjadi seorang pria dewasa yang sukses dan mandiri. "Waktu berlalu begitu cepat," gumamnya dalam hati, sambil menatap foto Didit kecil yang tersenyum ceria di pangkuannya. Di hari ulang tahun Didit ini, Titik merasa bersyukur.
Ia telah membesarkan seorang anak yang baik, penuh bakat, dan rendah hati. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang ibu selain melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Prabowo Subianto duduk di salah satu kursi di ruangan tempat perayaan ulang tahun Didit. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya penuh kebanggaan saat melihat putranya yang kini telah berusia 40 tahun. Ia memang bukan sosok yang banyak berbicara dalam momen-momen seperti ini, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Sejak kecil, Didit tumbuh di antara dua sosok orang tua yang kuat, Titik Soeharto yang penuh kasih sayang dan Prabowo Subianto yang tegas dan disiplin. Prabowo tidak banyak menghabiskan waktu bersama Didit seperti halnya Titik, tetapi bukan berarti ia tidak peduli. Justru, dalam diamnya, Prabowo selalu mengamati dan memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan dan nilai-nilai hidup yang terbaik. Meskipun berasal dari keluarga dengan latar belakang militer, Prabowo tidak pernah memaksakan Didit untuk mengikuti jejaknya. Ia membiarkan anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan minatnya. Saat Didit menunjukkan ketertarikan pada dunia mode, Prabowo awalnya terkejut. Namun, ia segera menyadari bahwa setiap anak memiliki jalannya sendiri. Ayah tidak mengerti soal mode, tapi kalau itu yang kamu suka, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, katanya suatu kali kepada Didit. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Didit, itu adalah bentuk dukungan terbesar dari ayahnya. Didit tumbuh menjadi pria yang mandiri dan berprinsip, sesuatu yang diwarisinya dari sang ayah. Prabowo melihat sendiri bagaimana anaknya berjuang dalam dunia mode yang penuh persaingan. Ia tahu bahwa perjalanan Didit tidaklah mudah, tetapi ia bangga melihat ketekunan putranya. Ketika Didit memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di dunia mode hingga ke luar negeri, Prabowo hanya memberikan satu nasihat, jadilah seseorang yang bisa membawa manfaat dimanapun kamu berada. Nasihat itu selalu Didit ingat dalam setiap langkahnya. Kini, di hari ulang tahunnya yang ke-40, Prabowo melihat kembali perjalanan panjang anaknya. Dari seorang bocah yang sering bermain di halaman rumah, hingga kini menjadi seorang desainer ternama yang karyanya telah diakui dunia. Di tengah perayaan yang sederhana itu, Prabowo mengambil potongan kue dan menyerahkannya kepada Didit. Selamat ulang tahun, nak, ucapnya singkat, tetapi penuh makna. Didit tersenyum, memahami betul bahwa di balik ketegasan ayahnya, selalu ada cinta dan kebanggaan yang tidak pernah luntur. Malam semakin larut, tetapi suasana perayaan ulang tahun Didit masih terasa hangat. Meskipun acara ini diadakan secara sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Tidak ada pesta besar atau undangan mewah, hanya keluarga terdekat yang berkumpul untuk merayakan hari spesial ini. Didit merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto. Sejak kecil, Didit terbiasa dengan kesederhanaan meskipun ia berasal dari keluarga yang terpandang. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari kebersamaan dengan orang-orang yang mencintainya. Itulah mengapa, setiap kali ulang tahunnya tiba, ia lebih memilih merayakannya dalam suasana yang intim bersama keluarga. Titik tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia melihat putranya tumbuh menjadi pria yang baik, penuh dedikasi, dan tetap rendah hati meskipun sudah sukses di dunia mode. Sambil tersenyum, ia kembali mengingat betapa cepatnya waktu berlalu. Rasanya baru kemarin ia menggendong Didit kecil,
dan kini putranya sudah berusia 40 tahun. Di sela-sela perayaan, Didit menerima banyak doa dan ucapan selamat dari kerabat serta teman-temannya. Beberapa pesan masuk melalui telepon dan media sosial, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaiannya. Meskipun ia jarang tampil di depan publik, banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang berbakat dan penuh dedikasi. Prabowo, yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Didit, ayah bangga padamu. Kamu sudah berjalan jauh dan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang bermanfaat dengan caramu sendiri. Ucapan itu membuat suasana sedikit haru. Didit tersenyum dan mengangguk, merasa bahwa segala usahanya selama ini tidak sia-sia. Dalam perayaan ini, Didit juga tidak melupakan orang-orang yang telah membantunya selama ini. Ia selalu percaya bahwa kesuksesan tidak bisa diraih sendiri. Oleh karena itu, ia selalu bersikap rendah hati dan menghargai setiap orang yang ada di sekelilingnya. Malam semakin larut, tetapi kebahagiaan tidak berkurang sedikit pun. Titik dan Prabowo masih duduk bersama Didit, mengenang masa lalu dan berbicara tentang rencana masa depan. Bagi mereka, momen seperti ini lebih berharga daripada pesta besar dengan ratusan tamu. Sebelum mengakhiri perayaan, Didit menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tuanya. Tanpa ayah dan ibu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Terima kasih telah selalu mendukungku, katanya dengan penuh ketulusan. Titik tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Prabowo mengangguk pelan, menepuk pundak Didit dengan bangga. Perayaan ulang tahun ini mungkin sederhana, tetapi bagi mereka, ini adalah salah satu momen paling berharga dalam hidup. Di tengah kebersamaan yang hangat, Didit membuka album foto lama yang dibawa oleh ibunya. Lembar demi lembar, ia menelusuri kenangan masa kecilnya, termasuk momen-momen indah bersama sang kakek, Presiden kedua RI, Soeharto. Foto-foto itu membawanya kembali ke masa lalu, saat ia masih kecil dan sering menghabiskan waktu bersama kakeknya di Cendana. Salah satu foto yang menarik perhatiannya adalah saat ia duduk di boncengan sepeda, sementara Soeharto berdiri di sampingnya dengan senyum khasnya. Titik juga terlihat di sana, memegangi sepeda agar Didit tidak jatuh. Aku masih ingat hari itu, Bu, kata Didit sambil tersenyum. Kakek mengajariku bagaimana menjaga keseimbangan, bukan hanya di atas sepeda, tetapi juga dalam hidup. Soeharto adalah sosok yang tegas tetapi penuh kasih sayang kepada cucu-cucunya. Meskipun sibuk sebagai pemimpin negara, ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Didit kecil sering diajak berjalan-jalan di taman rumah, mendengarkan cerita-cerita dari kakeknya tentang perjuangan, kerja keras, dan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Titik teringat bagaimana ayahnya selalu memberikan nasihat kepada Didit dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna. Kakekmu selalu berkata, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Jangan hanya mencari kesuksesan untuk diri sendiri, tetapi pikirkan juga bagaimana kamu bisa membantu orang lain, kata Titik menirukan ucapan Soeharto. Didit mengangguk pelan. Nasihat itu terus terngiang dalam pikirannya hingga kini. Meskipun ia memilih jalur yang berbeda dari kakeknya, ia tetap berusaha untuk memberikan kontribusi dalam bidangnya sendiri. Dunia mode mungkin tidak sama dengan dunia politik atau militer, tetapi ia yakin bahwa setiap profesi memiliki caranya sendiri untuk membawa perubahan positif. Prabowo yang duduk di sebelahnya pun ikut berbicara. Ayah juga banyak belajar dari kakekmu.
Dia adalah pemimpin yang kuat, tetapi yang lebih penting, dia adalah kepala keluarga yang selalu memikirkan anak dan cucunya, katanya. Malam itu, mereka bertiga menghabiskan waktu berbagi kenangan tentang Soeharto. Bagi Didit, kakeknya bukan hanya sosok pemimpin bangsa, tetapi juga seorang kakek yang selalu ada untuk keluarganya. Meskipun sudah tiada, ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan Soeharto tetap hidup dalam dirinya. Sebelum menutup album foto itu, Didit menatap lama salah satu gambar favoritnya, foto dirinya kecil yang sedang digendong Soeharto. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Kek. Aku akan terus berusaha menjadi orang yang kau banggakan." Malam itu, ulang tahunnya terasa lebih bermakna. Bukan hanya karena kehadiran orang-orang terdekat, tetapi juga karena ia kembali diingatkan akan akar dan nilai-nilai yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Sejak kecil, Didit tumbuh di lingkungan keluarga yang syarat dengan tradisi militer dan politik. Kakeknya, Soeharto, adalah seorang jenderal besar yang menjadi presiden Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Ayahnya, Prabowo Subianto, juga seorang perwira tinggi yang dikenal dengan ketegasannya. Dengan latar belakang seperti itu, banyak orang mengira Didit akan mengikuti jejak mereka. Namun, Didit memilih jalan yang berbeda. Sejak remaja, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap seni dan desain. Tidak seperti ayahnya yang terbiasa dengan strategi dan kedisiplinan militer, Didit lebih senang mengekspresikan dirinya melalui warna, pola, dan tekstur kain. Ia lebih tertarik pada keindahan daripada kekuasaan, lebih suka menciptakan sesuatu daripada memimpin pertempuran. Soeharto adalah orang pertama yang memahami dan mendukung pilihan anaknya. Ia melihat bakat Didit sejak kecil dan tidak ingin membatasi impian putranya. "Setiap orang memiliki jalannya sendiri," kata suatu hari kepada Prabowo ketika mereka mendiskusikan masa depan Didit. "Kita harus membiarkan dia memilih jalannya sendiri, selama itu membuatnya bahagia." Awalnya, Prabowo sempat merasa ragu. Sebagai seorang pria yang besar dalam lingkungan militer, ia sulit memahami mengapa anaknya lebih tertarik pada dunia mode. Namun, lama-kelamaan ia menyadari bahwa Didit memiliki tekad yang sama kuatnya dengan dirinya, hanya saja dalam bidang yang berbeda. Ketika Didit memutuskan untuk melanjutkan pendidikan desain di Parsons School of Design di New York, Prabowo akhirnya memberikan restunya. "Kalau ini yang kamu pilih, maka lakukan dengan sungguh-sungguh," katanya. Didit pun berangkat ke luar negeri dengan tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa pilihannya bukan sekadar hobi, melainkan panggilan hidupnya. Di dunia mode, Didit menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari yang dihadapi ayah dan kakeknya. Ia tidak berhadapan dengan musuh di medan perang, tetapi dengan persaingan ketat di industri yang dinamis. Namun, ia tetap memegang prinsip keluarga, kerja keras, disiplin, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik. Kini, setelah bertahun-tahun berkarya, Didit telah membuktikan bahwa pilihannya bukanlah sebuah kesalahan. Ia menjadi desainer sukses yang karyanya diakui di dunia internasional. Bahkan, beberapa koleksi rancangannya telah dipamerkan di Paris, pusat mode dunia. Dalam perayaan ulang tahunnya malam itu, Didit menyadari bahwa meskipun jalannya berbeda dari ayah dan kakeknya, ia tetap membawa nilai-nilai yang mereka ajarkan. Keberanian untuk memilih jalannya sendiri dan tekad untuk menjadi yang terbaik adalah warisan terbesar yang ia terima dari keluarganya.
Prabowo menatap Didit dengan bangga. Kamu mungkin tidak mengikuti jejak kami di militer atau politik, tetapi kamu tetap membawa nama keluarga ini dengan cara yang luar biasa, katanya. Didit tersenyum. Ia tahu bahwa dalam perbedaan itu, ada kebanggaan yang sama. Ia mungkin bukan seorang jenderal atau politisi, tetapi ia tetap seorang Joyo Hadikusumo dengan caranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Didit tidak pernah merasa sendiri. Meskipun memilih jalur yang berbeda dari tradisi keluarga, ia selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, terutama ibunya, Titik Soeharto. Baginya, keluarga adalah sumber kekuatan yang tidak tergantikan, tempat di mana ia selalu bisa kembali tanpa merasa dihakimi. Titik adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, ia selalu ada untuk Didit, mendukung apapun yang menjadi minat dan cita-cita anaknya. Ketika Didit mulai menunjukkan bakatnya dalam seni dan desain, Titik tidak pernah menghalangi. Justru, ia memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan terbaik agar bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Tak hanya Titik, Prabowo pun akhirnya menjadi pendukung setia Didit. Meski awalnya sulit memahami keputusan anaknya, lambat laun ia melihat bagaimana Didit bekerja keras untuk meraih impiannya. Prabowo yang dikenal tegas dan disiplin pun mulai memahami bahwa keberanian Didit dalam memilih jalan hidupnya sendiri adalah bentuk lain dari keteguhan hati yang juga ia miliki sebagai seorang prajurit. Di setiap kesempatan, Titik selalu membanggakan putranya. Ia sering berbagi kisah tentang Didit kepada teman-temannya, menceritakan bagaimana anaknya telah menjadi desainer internasional yang karyanya dikenal hingga ke Paris. Meskipun jalannya berbeda, Didit tetap membawa nama baik keluarga, katanya dengan mata berbinar. Ketika Didit menghadapi masa-masa sulit, keluarganya selalu menjadi tempatnya berlabuh. Dunia mode tidak selalu mudah, dan ada saat-saat di mana Didit merasa lelah atau menghadapi kegagalan. Namun, setiap kali itu terjadi, ia selalu teringat pada nasihat ibunya. Jangan pernah menyerah, nak. Kakek dan ayahmu juga menghadapi banyak tantangan dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah mundur. Bahkan di hari ulang tahunnya yang ke-40 ini, Didit kembali merasakan betapa besar cinta dan dukungan dari keluarganya. Titik menatapnya dengan penuh kebanggaan, sementara Prabowo menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu sudah membuktikan bahwa pilihanmu bukan kesalahan, kata Prabowo dengan suara yang tegas namun hangat. Didit tersenyum. Ia tahu bahwa tanpa keluarganya, ia mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini. Mereka adalah fondasi yang membuatnya tetap berdiri tegak, bahkan ketika dunia meragukannya. Dukungan keluarga adalah hal yang tidak bisa dibeli, dan Didit merasa beruntung memilikinya. Malam itu, Didit berjanji dalam hati bahwa ia akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang selalu percaya padanya, bahkan ketika dunia meragukan jalannya.